Halo semua. Oke, selamat datang untuk kita semua yang setia menghadiri sel muda-mudi pada petang ini. Jadi, mari kita berdoa. Bapa di syurga Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau memberkati sel muda-mudi kami dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kiranya bekalan elektrik dan juga data internet kami ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Dan semua ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Amin. Nah, jadi kita Batman sekejap, yaitu kita bersoal-soal ya. Dimana saya mau tanya kamu, nah macam mana sudah kamu punya puasa hari kedua ini? Nah, oke kah? Suka? Oke, nah jadi icebreaker ini saya bertanya tentang puasa. Puasa apakah yang kamu pilih? Oke, jadi kamu boleh tulis dalam ruangan komen ini. Saya bagi kamu masa 2 menit lah. Oke, untuk kita semua menjawab apa jenis puasa yang kita pilih. Nah, sementara kamu tulis di bawah, saya bercerita apa yang saya pilih lah. Kamu tulis saja di bawah situ. Oke, kalau puasa yang saya ambil adalah puasa separuh daripada cara pemakanan saya sebelum ini. Dulu bolehlah bergurung sedikit, tapi sekarang saya kasih separuh sudah. Saya makan yang tidak kenyang lah begitu. Itu jenis puasa yang saya ambil. Jadi ingat, nah mesti banyak sudah nianukan yang mau komen di bawah. Makasih karena bagi respon. Nah, ingat dimana apapun jenis puasa kita itu melatih kita untuk menahan dari segi berbagai jenis makanan, begitu supaya badan kita di refresh kembali lah. Oke, seterusnya di mana puasa ini juga kita diingatkan untuk berdoa selama berapa? 1 jam bersekutu bersama dengan Tuhan. Tidaklah berdoa tuh dari jam 1 sampai jam 2, tidak. Sama ada kamu memuji Tuhan kah? Yang penting ada persekutuan bersama Tuhan ya. Baca Alkitab pun boleh juga. Oke. Nah, jadi terima kasih untuk kita semua yang memberi respon. Kamu sangat terbaik dan kita terus berjuang selama 1 bulan ini. Boleh? Kita akan selesai pada 14 hari bulan 4 ya. Nah, jadi mari kita teruskan kita punya sel muda-mudi ini dengan pujian dan penyembahan. Haleluya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bersama nyanyikan. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi puji bersama. Nyanyi puji, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi
lambaikan tangan bersama. Puji, nyanyi, puji, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, 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 selamanya. Haleluya, selamanya Dia berkuasa. Haleluya. Haleluya, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam dasar laut, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam dasar laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih ya Bapa, karena pengampunan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, memulihkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terimalah ya Bapa segala ucapan syukur dan pujian kehormatan hanya bagimu, hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, sekarang ini kita akan mendengarkan renungan, yaitu dibawakan oleh kawan kita, Cek Trisi. Yeay, dipersilakan. Halo semua, hari ini kita memasuki hari kedua dalam musim puasa Kristen. Kamu tahukah, puasa orang Kristen bukanlah mengenai makan dan minum, namun lebih lagi mengenai kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan doa. Jadi ingat ya, sepanjang musim puasa ini bukan berarti kita hanya diam-diam saja, berkurung di bilika atau sebagainya lah. Sepanjang musim puasa ini, kita haruslah lebih banyak masa bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bercakap tentang doa puasa orang Kristen. Apakah itu doa puasa? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena kami ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan pimpin kami sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menolong kami untuk memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Doa puasa merupakan kegiatan rohani yang penting bagi pertumbuhan rohani setiap orang Kristen. Doa puasa dilakukan suatu penyesalan atas dosa-dosa yang dilakukan. Doa puasa juga dipraktikkan untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap tuntunan dan kehendak Tuhan Yesus. Biasanya, puasa disertai dengan doa sehingga disebut doa puasa. Berpuasa menandakan adanya kesungguhan pada orang yang menaikkan permohonan doanya dan memperkuat seruannya di hadapan takhta Allah. Orang yang berdoa sambil berpuasa menyatakan bahwa dirinya sungguh-sungguh memohon. Doa puasa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar layak dan berkenan di hati Tuhan. Berpuasa juga harus dipraktikkan dengan cara yang benar, seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Kita percaya doa dan puasa adalah kekuatan yang paling utama, mempunyai kuasa yang besar menghadapi beban hidup.
kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan fokus pada Tuhan, akan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak sehingga segala perkara dapat terjadi dan yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin, dan dari hal yang mustahil menjadi ya dan amin. Nah, apakah tujuan kita berpuasa? Mencari kehendak Tuhan. Puasa selalunya dilakukan sebelum membuat keputusan pada perkara yang penting atau peristiwa yang besar dalam kehidupan. Contohnya Ratu Esther. Sebelum Ratu Esther berjumpa dengan Raja Ahasiweros, dia berpuasa selama 3 hari. Cerita ini boleh kamu baca dalam Alkitab ya. Dari kisah Esther ini, nampak bahwa ancaman hidup bagi anak-anak Tuhan dapat datang dengan tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka. Ancaman yang begitu mengerikan itu diselesaikan melalui persekutuan dengan Tuhan dalam perkabungan, ratap tangis, dan doa puasa. Doa puasa dilakukan ketika mencari kehendak Tuhan, agar peka membedakan manakah kehendak Tuhan. Paulus dan Barnabas berpuasa dan berdoa menggumuli pimpinan Tuhan dalam menetapkan penatua bagi jemaat. Puasa dengan sendirinya tidak menjamin bahwa kita akan jelas mengetahui kehendak Tuhan. Namun, puasa akan mempersiapkan hati kita lebih terbuka dan memahami kehendak Allah yang hendak Tuhan nyatakan kepada setiap kita. B. Mempersiapkan diri untuk pelayanan. Yesus menghabiskan 40 hari dan malam di padang gurun berpuasa dan berdoa sebelum dia memulai pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dia memerlukan waktu sendirian untuk mempersiapkan diri melakukan kehendak Bapanya. Macam juga kalau pelayanan dalam KKR kan, semua yang terlibat melayani itu kan mereka berdoa dan berpuasa untuk mempersiapkan diri mereka sebelum melakukan pelayanan KKR. Jadi, saya mendorong kita semualah, bukan hanya time ada acara besar saja macam KKR baru kita mau berdoa berpuasa, atau time musim puasa ini saja. Macam poin pertama tadi, puasa selalunya dilakukan sebelum membuat keputusan kepada perkara yang penting atau peristiwa besar dalam kehidupan. Jadi bagi kita yang terlibat dalam pelayanan di bagian manapun, khususnya kebaktian Ahad, penting ya persiapan diri itu secara pribadi. Bukannya bila kita datang di gereja baru kita bersiap, tapi dari awal lagi. Nah, bagi kita yang tahu kita ini melayani hari Minggunya, kita pilihlah dari hari Isnin sehingga hari Sabtu itu mana satu hari di mana kamu khususkan kamu berdoa, kamu berpuasa untuk mempersiapkan diri kamu dalam pelayanan kamu hari Minggu itu. Contoh kalau kamu pimpin pujian, atau kalau kamu backup sing, atau kalau kamu penari rebana, multimedia, pemusik dan sebagainya, kamu pilih satu hari itu berdoa dan berpuasa sebelum pelayanan kamu pada hari Ahad itu. Oke, boleh? Seterusnya, kedua, bagaimanakah cara kita berpuasa? Berpusat kepada Tuhan. Nah, doa puasa orang Kristen fokus pada pendekatan diri kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 16 sehingga ayat 18, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan dan kehendaknya menjadi segala-galanya ketika kita melakukan doa puasa. Kita memfokuskan diri kepada Tuhan dan Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Tuhan yang berdaulat dan dalam kedaulatannya, Tuhan akan memberikan jawaban yang kita perlukan. Melalui doa puasa yang kita lakukan, kita akan mengalami kuasa Allah yang mentransformasikan
hidup kita. Melalui doa puasa, kita dapat memfokuskan diri kepada Tuhan dengan lebih baik. B. Bertindak kerana Tuhan dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 hingga 7. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Alkitab mencatat apa yang Tuhan kehendaki ketika umatnya berpuasa, yaitu menegakkan kebenaran dan berbelas kasih kepada sesama, tidak menindas sesama, apalagi mencelakakan. Menahan diri, tidak menikmati apa yang diinginkan diri sendiri, tetapi memberikannya untuk memenuhi keperluan orang yang tidak berdaya. Ketiga, apakah hasilnya sewaktu kita berpuasa? Memuliakan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 58 ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan mukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ada perbezaan berdoa puasa dengan hanya tidak makan. Sewaktu kita berdoa berpuasa, sebenarnya kita sedang menyalibkan kedagingan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Bapa dan mengisi hidup kita dengan makanan-makanan rohani. Masa itulah manusia jasmani kita dilemahkan dan manusia roh kita yang dikuatkan. Berdoa dan berpuasa dengan benar membuka pintu menuju dimensi roh, dan lawatan Roh Kudus dimanifestasikan secara luar biasa dalam hidup kita. B. Didengar oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Sewaktu kita berpuasa, kita memperbanyakkan jam doa, pujian penyembahan, dan baca Alkitab. Berpuasa membimbing kita supaya lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Kalau hari ini atau besok kita membuat keputusan berpuasa, berpuasalah dengan sepenuh hati. Tidak perlu orang lain tahu kalau kita sedang berpuasa. Jangan muram mukamu saat berpuasa, tetapi bersukacitalah dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang benar-benar menguatkan setiap kami, untuk kami lebih mengerti apakah itu berpuasa, apakah itu doa puasa ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa di sepanjang musim puasa ini, biarlah kiranya Tuhan menolong kami bagaimana cara untuk kami berpuasa, dan Tuhanlah yang membimbing kami bagaimana caranya supaya kami lebih lagi ya Tuhan membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk dalam ruangan pengumuman. Oke, pengumuman pertama yaitu kebaktian pada hari Minggu. Oke, kita punya pendaftaran masih terbuka dan boleh mendaftar kepada Puan Noriaka ya. Dan untuk beribadah di dalam rumah juga, Anda juga boleh berhubungi dengan Puan Noriaka untuk mendapat sampul daripada gereja kita. Nah, seterusnya sel muda-mudi. Sel muda-mudi juga diteruskan pada minggu hadapan, hari Jumaat jam 7 petang. Begitu juga dengan sel kanak-kanak ya, kasih tahu adik-adik atau anak buah kita lah dimanapun mereka berada. Kasih ingat di mana sel kanak-kanak pada hari Minggu jam 1 petang ya. Dan link-link akan di-share-kan kepada grup-grup kita ya, grup muda-mudi, grup paroke, semualah. Oke.
Dan saya juga menggalakkan untuk kita semua untuk berpuasa bersama-sama, beribadah di dalam puasa, supaya kita berpuasa dan terus berdoa supaya apa yang kita gumulkan itu kita mendapat jawaban daripada Tuhan, kan? Nah, jom kita berpuasa ya, boleh? Oke, thumbs up dia no di komen kalau dapatlah, oke? Jadi itu saja pengumuman kita pada kali ini. Saat ini kita akan masuk dalam ruangan doa. Jadi bahan doa kita adalah untuk kita punya kawan yang sedang ber-SPM sekarang, dan begitu juga dengan yang lain yang belajar, persekolahan, kesehatan kita, keluarga kita, kesehatan keluarga kita, dan berdoa juga untuk sekeliling kita yang kita sedang berhadapan dengan COVID-19. Jadi kita berdoa juga untuk itu supaya kita dijauhkanlah, supaya kita tetap sehat dan kuat. Begitu juga kita berdoa itu puasa, supaya kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk berpuasa bersama-sama. Jadi mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kawan-kawan kami yang sedang ber-SPM saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat, memberikan mereka hati yang tenang apabila menduduki SPM ya Tuhan. Berkati segala keperluan mereka ya Tuhan, agar tiada yang terlupa ya Tuhan. Pimpin mereka dari awal pertengahannya selesainya Tuhan, agar mereka melalui itu dia Tuhan dengan hadirat-Mu yang memberikan ketenangan dalam hati dan pikiran mereka. Dan saat ini Tuhan, kami beruntuk kesehatan kami ya Tuhan, di mana diri kami sendiri dan juga keluarga kami ya Tuhan, agar kami dikuatkan, dan setiap kami yang lemah saat ini, yang sakit saat ini, Engkau sembuhkan ya Bapa dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saat ini COVID-19 ya Tuhan, kiranya kami ya Tuhan dihindarkan daripada sakit penyakit yang melemahkan kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan tetap berjaga-jaga sesama kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan terus dilindungi oleh kasih-Mu Bapa, dan dilindungi oleh kuasa-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk pada bulan di mana kami berpuasa ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan puasa ini ya Tuhan, untuk diri kami dan untuk daerah kami, untuk gereja kami, untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami berpuasa untuk semuanya itu Tuhan, agar segala yang kami gumulkan ya Tuhan, segala yang kami pikirkan ya Tuhan, yang membebankan kami ya Tuhan, kami dapat jawaban daripada Engkau ya Tuhan secara pribadi. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Bersama kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat berpuasa. Tuhan memberkati. Haleluya, mari kita sekali lagi menyanyikan lagu ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama nyanyikan. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji bersama. Nyanyi, puji, selamanya Dia berkuasa,
selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita, Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, lambaikan tangan bersama, puji, nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya, 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 selamanya. Haleluya, selamanya Dia berkuasa. Haleluya.